Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, iqra'u, bacalah Al-Qur'ana, Al-Qur'an, perintah untuk membaca Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya itu kembali kepada Al-Qur'an yang dibaca. Itu. Kembali pada Al-Qur'an yang dibaca. Fa innahu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an, sebagai penolong, ya, li ashabihi, bagi para pembacanya atau bagi para pemiliknya. Di sini ada keterangan Abu Umam Al-Bahili, namanya adalah Sudai bin Ajlan, mansubun ila Bahilah kabilah ma'rufah. Jadi Al-Bahili, Bahili adalah salah satu nama kabilah. Maksud dari hadis ini adalah iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u, iqra'. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ketika diturunkan kepada Rasul SAW, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Firman ini kemudian dimulai dengan kata qara'a yaqra'u, iqra'. Ya, qara'a yaqra'u, iqra'. Tapi iqra' bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, mengajarkan tentang keikhlasan, karena yang ketika kita sedang membaca, mempelajari, harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qara'a yaqra'u, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, baik dalam ayat qauliyah maupun dalam ayat kauniyah. Baik itu ada dalam firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim maupun apa yang telah Allah ciptakan berada di alam raya ini. Iqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an ini menjadi jendela ma'rifah, jendela ilmu pengetahuan. Boleh jadi kita duduk di Jogja, tetapi maklumat kita itu sudah berada di Timur Tengah, kemudian di Makkah, Madinah, kemudian bahkan bisa maklumat kita masuk menembus batas ke alam lain. Ketika kita membaca terkait dengan masalah hari kiamat, itu kan kita dibawa ke sana. Bagaimana kita berada di seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Tidak ada yang bisa diharap kecuali amal ibadah yang telah dilaksanakan. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, membaca kisah kaum Nabi Soleh, kita terbawa pada dunia masa lampau. Kaumnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW di awal masa dakwah di Makkah, seolah kita berada di Makkah. Bagaimana kondisi di sana? Maka Iqra'ul Qur'ana. Ini merupakan perintah Iqra'ul Qur'ana. Nah, maknanya adalah apakah perintah ini bersifat wajib? Kan gitu. Bersifat wajib, perintah yang terikat bahwa ini adalah harus membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran dikatakan sebagai perbuatan dosa, maka keterangan di sini tidak disebutkan bahwa memang setiap kata perintah itu kan memiliki makna wajib, ya, karena perintahkan. Tapi ini perintahnya tidak terikat dengan setiap Muslim. Tetapi kita dari seorang Muslim, karena perintahnya kan tidak hanya membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk bisa mengamalkan, memahami. Untuk bisa memahami, harus membaca. Maka membaca itu menjadi jendela pengetahuan untuk bisa diamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan bahwa ada huruf fa'innahu. Artinya bahwa Al-Quran yang dibaca, kita baca surah apa? Al-Baqarah, kita baca surah apa? Ali Imran misalkan. Kemudian kan kita akan mendapat maklumat di sana. Kemudian kita mengamalkan. Nah, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan, ya, mengamalkan, membelanya, maka yang dibaca inilah di akhir nanti akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Dan membacanya. Semakin banyak kita baca, tidak berhenti di situ, tetapi juga harus diamalkan. Kenapa? Kalau cuma hanya membaca, maka Quran di sini itu ada menjadi pintu, dia pintu masuknya, tidak menjadi akhir dari suatu aktivitas. Kalau pintu masuk adalah setelah membaca, the next-nya apa? Yang harus kita lakukan apa? Bukan jadi final dari satu aktivitas. Yang penting saya sudah baca. Anda kok tidak, misalkan, Anda kok tidak menutup aurat, kan sudah ada perintahnya dalam Al-Quran. Saya sudah membaca kok, kenapa tidak diamalkan? Enggak ada perintah yang mengamalkan, cuma membaca saja Iqra'ul Quran. Bukan. Jadi pemahamannya harus diperbaiki. Dibaca
dipahami kemudian diamal. Itulah yang kemudian nanti akan menjadi pahala, menjadi penolong bagi di akhirat nantinya. Bahkan ke dalam doa kita, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu penolong, hujjah. Yang nanti Al-Qur'an yang kita baca kemudian kita amalkan itu akan memohonkan kepada Allah untuk kita agar diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi dia akan memohonkan kepada Allah sampai kita yang membaca Al-Quran dan mengamalkan itu sampai masuk ke surga. Selama masih belum masuk surga, maka Al-Quran yang kita baca masih memohonkan. Termasuk juga siam, puasa juga demikian. Ya, inilah ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, memahami tadabbur ayatnya, mengamalkan, kita seolah-olah teringat dengan keutamaan orang yang membaca, mengajarkan dan juga mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, khafila rahmakumullah. Hadis berikutnya adalah hadis an bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada rasa iri yang diperbolehkan illa kecuali fisnataini, dalam dua hal. Pertama adalah rajulun atahallahul Qur'an, seorang laki-laki yang telah diberikan anugerah Al-Qur'an oleh Allah taala dan dia itu menetapinya dengan baik di siang hari maupun di malam hari. Nanti kita lihat apa makna dari yaqumu bihi, menetapinya. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan, dan seseorang yang telah dianugerahi Allah taala harta benda yang banyak, fa wa yunfiquhu, maka dia menginfakkan, membelanjakan harta itu ana al-laili wa ana an-nahar, baik di siang hari maupun malam hari. Nah, mari kita lihat penjelasannya. La hasada, tidak termasuk iri. Penjelasan di sini adalah nomor 37. Al-hasadu tamanna zawalan ni'mati an ghairihi. Seseorang disebut hasad, iri. Hasidun wa min syarri hasidin idza hasad, itu maknanya adalah ketika orang ini, pelakunya, si A dikatakan hasad ketika si A ini mengharapkan nikmat yang ada pada diri seseorang itu hilang darinya. Hilang dari orang tersebut. Si A melihat si B. Si B mendapat kenikmatan, kelapangan, pekerjaan yang baik, penghasilan yang lebih daripada cukup, kemudian keluarganya juga tenang. Jadi itu adalah nikmat. Ini yang terjadi pada si B. Si A melihat bahwa dia ini menginginkan bahwa kenikmatan yang ada pada keluarga si B itu menjadi hilang. Jangan sampai ada pada keluarga B. Yang kemudian yang tadi tenang menjadi gaduh keluarganya. Yang pendapatnya berkecukupan kemudian berubah menjadi kekurangan. Kan hilang daripada si B. Tidak pada si A tidak berpindah, tetapi dia menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu lenyap darinya. Lenyap dari orang tersebut. Ini adalah orang yang hasad. Nah, lihat misalkan ada yang sukses dalam studinya, oh ya Allah, kuliahnya selesai dalam 8 semester. Kemudian yang lihat nggak suka, menginginkan kehancuran, kesulitan, kesusahan setelah lulus. Itulah orang yang hasad. Itu demikian. Menginginkan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Atau SMS, susah melihat orang senang, atau senang melihat orang lain susah. Sedangkan al-ghibthah, ada al-hasad al-ghibthah. Kalau al-ghibthah ini adalah tamanna misla min ghairi zawaliha. Ghibthah ini, tadi al-hasad dengan ghibthah. Kalau al-hasad menginginkan kenikmatan pada orang lain itu sirna dari orang tersebut.
Kalau ghibtah itu adalah menginginkan apa yang ada pada orang lain itu terjadi pada dirinya. Nah, inilah adalah ghibtah. Maksud yang ada di dalam hadis adalah ghibtah. Jadi menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu juga terjadi pada dirinya dengan tidak mendoakan, mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Misalkan saya misalkan melihat, oh Mas Radin bacaan tilawahnya bagus, ya Allah, saya ingin seperti dia ya Allah dalam tilawah Al-Qur'annya ya Allah. Ya, kan ingin. Tidak mendoakan yang lain, hanya ingin seperti itu. Kemudian lihat ya Allah Mas Radin orangnya kaya ya Allah, dia bersedekah menginfakkan hartanya jalan-Mu ya Allah, saya ingin seperti dia ya Allah menjadi orang kaya, kemudian ringan tangan membantu saudara lain yang memerlukan dan membutuhkan. Itu namanya ghibtah. Boleh, boleh. Yang demikian itu adalah boleh. Wal hasadu haramun. Hasad itu haram. Menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain itu satu keharaman. Wal ghibtatu fil khairi mahmudatun mahbubah. Dan ghibtah menginginkan kesamaan yang ada pada orang lain dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Misalkan tadi dengerin di Allah ngajinya mimpin jadi imam sholat jamaah bacaannya bagus, enak didengar dan membantu menghayati serta kehusyuan, membantu kehusyuan bagi jamaahnya. Kita ingin seperti itu bacaannya, itu boleh karena itu satu kebaikan. Tetapi kan ghibtah dalam hal keburukan, ghibtah keburukan adalah ada misalkan orang pencuri, udah mencuri molimo yang mendem ini, wah hebat ya orang itu ya Allah. Minum khamr gak mabuk-mabuk, dipukuli orang tidak tepar. Kemudian berani maksiat, berani maling, lolos dari kejaran. Kemudian dalam contoh, saya ingin seperti dia ya Allah, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Saya kan tidak hasad ya Allah, saya hanya ingin seperti dia, tapi kan dalam sifat keburukan. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Itu adalah haram. Tapi kalau ghibtah dalam hal yang baik, itu diperbolehkan. Baik dan buruknya standarisasinya adalah dari syariat Islam, bukan dari diri kita yang menentukan. Tapi ini baik kok, enggak bisa. Kita mengatakan baik, tapi kalau syariat itu menghukumi suatu perkara yang buruk, ya maka yang jatuh adalah yang buruknya itu. Inilah maksud dari hadis tadi adalah ghibtah. La hasad illal fitnata, ini tidak termasuk rasa iri dengki dalam dua hal, maksudnya adalah ghibtah. Ghibtah kenapa? Menginginkan kebaikan pada orang lain juga terjadi pada dirinya. Oke. Mari kita lihat siapakah mereka berdua ini. Mereka berdua ini adalah rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi. Adalah seseorang yang diberi Al-Qur'an. Maaf, saya kasih pembatas buku dulu. Adalah orang yang Allah telah menganugerahkan kepadanya Al-Quran. Dianugerahkan ini bisa berarti dia telah memiliki kemampuan membaca dengan baik. Kemudian dia memiliki hafalan Al-Quran dengan baik. Kemudian dilakukan apa? فَوَيَكُمُ بِهِ آنَ اللَّيْلِ وَآنَ النَّهَارِ. Yaitu yang dimaksud adalah membaca dan juga mengamalkannya. Di samping juga dimaksud dengan memahami dan berusaha untuk mengambil satu hukum dari apa yang dia baca. Istinbatul hukum. Dan memperdalaminya. Kemudian juga dimaknai dijelaskan di sini yakumu bihi, selain tadi maknanya adalah membaca, kemudian memahami, kemudian mengambil hukum dari ayat tersebut, juga dipahami dengan ta'limuhu linnas, mengajarkan kepada orang lain. Dia mengajarkan Al-Quran lain di siang hari, malam hari, masih mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Maka itu maksudnya adalah yakumu bihi. Jadi dari sekian banyak tadi pendapat yang ada, maksudnya adalah orang yang diberi anugerah Al-Quran. Jadi Allah berikan anugerah Al-Quran padanya. Baik membaca dengan baik, memiliki kemampuan membaca dengan mahir, kemudian memiliki hafalan dengan baik, memiliki kemampuan pemahaman Al-Quran melalui tafsirnya juga dengan baik, kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengajarkan, sehingga waktunya dipakai untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka dia termasuk orang yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Termasuk juga orang yang membaca, dia membaca Al-Quran di malam hari juga termasuk di dalamnya. Jadi waktu siang malam,
Dia memiliki waktu khusus khas untuk memahami dan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ini maksudnya Allah alam biswab. Sedangkan yang kedua adalah warajulun atahullahu hikmatan. Sedangkan kalau misalkan dalam hadis ini disebutkan sebagai kata rajulun, seorang laki-laki, ini termasuk di dalamnya adalah perempuan. Itulah redaksi dalam bahasa Arab. Sekalipun yang disebut adalah rajulun laki-laki, tapi perempuan masuk di dalamnya. Jadi hadis ini tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan. Misalkan masalah iri tadi, iri, dengki, itu lebih banyak siapa? Yang suka ngerasani orang lain ketika mendapatkan kenikmatan. Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya ada dan berpotensi untuk ngerasani orang lain yang nanti ujung-ujungnya jatuh pada perbuatan hasad atau iri dengki. Ujung-ujungnya jatuhnya ke situ. Ya. Bisa meskipun di dalam hadis disebutkan adalah muzakkar rajulun. Tetapi kalau dalam hadis itu disebutkan sebagai mu'annas, misalkan imro'ah, lelaki tidak termasuk di dalamnya. Arti itu adalah khusus untuk lelaki, untuk perempuan. Kalau imro'ah berarti kan perempuan, seorang perempuan. Lelaki tidak masuk di dalamnya, tidak dimaksud dalam hadis tersebut. Tetapi kalau misalkan yang disebut adalah rajulun laki-laki, maka perempuan masuk di dalamnya. Nah, sebaik-baik perempuan adalah mereka yang melaksanakan sholat 5, menjaga sholat 5 waktunya, melaksanakan puasanya, menjaga kemaluannya, taat terhadap suaminya. Nah ini untuk khusus perempuan, laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah mereka ini adalah baik laki-laki maupun perempuan yang Allah beri anugerah harta, menjadi orang kaya, menjadi orang yang kecukupan di bidang maliyah atau di bidang hartanya. Kecukupan, apalagi masa-masa seperti ini, dia tetap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tetapi tidak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Paham bahwa harta yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah, dan di saat ada saudara muslim, tetangga, jiran yang memerlukan bantuan, dia menjadi orang yang dermawan untuk membantunya. Ya. Karena setiap yang kita keluarkan dari harta kita untuk orang lain di jalan Allah, dalam kebaikan, Allah akan mengganti yang lebih baik. Bahkan malaikat juga mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang telah berinfak, ya Allah. Mereka yang telah menginfakkan hartanya di jalan-Mu, ya Allah, dalam kebaikan. Sedangkan orang yang menahan hartanya tidak mau diinfakkan, didoakan malaikat. Bagaimana doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah, berilah kehancuran, kebinasaan, ketidakberkahan harta bagi orang yang menahan hartanya. Nah, itu didoakan juga oleh malaikat. Nah, orang ini yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini menginfakkan hartanya di jalan Allah, menafkahkan hartanya baik di siang maupun di malam hari. Kita ingin seperti dia, itu tidak termasuk hasad. Nah, apa korelasi ini dengan pembahasan kita keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim? Ya, korelasinya adalah dalam yang bagian yang pertama, rajulun ana atahullahul qur'ana fa huwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu yang kaitannya dengan pembahasan kita. Atas apa yang dimaksud dengan ana al-laili? Ana al-laili di malam hari, sa'atuhu, waktu-waktunya. Jadi waktu malam. Malam itu kan sejak matahari tenggelam, sejak dikumandangkan azan maghrib itu sudah masuk waktu malam. Sampai nanti dikumandangkan azan subuh. Wa fi wahiduma arba'atin. Jadi pembacaan an al-laili itu bisa dibaca ina al-laili, ana al-laili dengan kasrah hamzah dan juga dengan fathahnya. Ini inwu bil ya'i wal wawi. Jadi ada beberapa macam-macam bacaan dari an al-laili. Tapi maksudnya adalah malam hari adalah pada malam-malam hanya. Tidak khusus di sepertiga malam terakhir. Ya, tapi di dalam penjelasan ini tidak disebutkan seperti itu, sepertiga malam terakhir. Tapi malam, ya malam. Bisa ba'da maghrib itu kan juga malam. An al-laili. Kemudian juga pertengahan malam juga. Di pertengahan malam. Di mana pertengahan malam itu menggambarkan bahwa lagi terlelapnya untuk tidur. Nikmatnya tidur. An al-laili. Sebagaimana an-nahar di siang hari, tengah-tengah siang atau tengah hari,
di mana sedang nikmatnya orang bekerja, menikmati pekerjaan, atau di tengah rehat saat bekerja, tapi menyempatkan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah itu kan. Ini ana laili adalah waktu di mana orang itu tidak banyak melakukan aktivitas membaca Al-Quran. Dipahami juga demikian. Sebagaimana orang yang berinfak di siang hari dan di malam hari. Kalau siang hari kita lihat bahwa siang hari lebih mudah untuk berinfak, berbagi pada yang lain, ya kan? Tapi kalau malam hari, kalau misalkan diartikan adalah tengah malam bagaimana tengah malam di mana orang mau berbuat pada istirahat gitu. Kita misalkan tahu ada teman-teman yang memiliki lembaga sosial kemasyarakatan membantu orang-orang yang memerlukan makan di malam hari, berbagi makanan di malam hari. Bolehnya boleh gitu. Bolehnya boleh. Ketika di siang hari mereka tidak makan. Akan tetapi bahwa tidak harus berinfaknya itu di tengah malam, Boleh di waktu malam menggambarkan di mana orang istirahat tapi dia masih tetap mau berbuat kebaikan. Di malam hari orang waktu istirahat ternyata ada yang memerlukan bantuan, entah itu pengobatan, atau apa sebagainya, dia menjadi ringan untuk membantunya. Kita kalau ditawari ingin menjadi orang yang pertama, seperti orang yang pertama atau yang kedua, itu kita boleh milih salah satu di antara keduanya. Bahkan kita juga boleh memilih dua-duanya ada dalam diri kita, atau bahkan lebih daripada itu. Misalkan kita lihat, ya Allah, Ustadz Fulan, ya Allah, hafalan Qur'annya kuat gitu, bisa menyebutkan nama surah, nama ayat, letaknya, posisinya, kemudian memahaminya dengan baik, ya Allah, kemudian diaplikasikan dalam amalannya, ya Allah, saya ingin seperti beliau, ya Allah. Boleh. Baik laki-laki maupun perempuan, boleh berdoa demikian. Itu tidak termasuk hasad. Kenapa? Karena tidak menginginkan nikmat itu hilang daripada Ustadz tersebut. Masih ada. Tapi kita ingin seperti beliau, boleh gitu. Nah, itu ya. Maka kalau kita ingin seperti orang lain, harus dalam dalam hal yang baik-baik saja. Tapi Allah Maha mengetahui apakah itu baik bagi diri kita ataupun tidak. Dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang kita inginkan terus kemudian dituruti oleh Allah, belum tentu. Belum tentu. Ya Allah, itu orang kaya, ya Allah. Kemudian mudah untuk memberikan bantuan pada yang lain. Saya ingin seperti dia, ya Allah. Jadi kan orang kaya ternyata juga sudah lupa kajian, nggak mau ikut datang ke pengajian, majelis taklim, ke masjid, jamaah, mudah orang kaya. Nah, makanya Allah tidak kabulkan. Yang demikian itu pada diri kita. Itulah yang hadis tadi. Hadis semisalnya seperti di atas. Warwainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdin. Kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud dengan redaksi bilafdin dengan redaksi la hasada illal fitnataini, tidak termasuk hasad dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Adalah seseorang yang diberi anugerah malan, harta, fasallata ala halakatihi, maka harta itu kemudian disibukkan, dia disibukkan untuk mentasarrufkan, membagikan, menyalurkan harta itu kepada kebenaran sehingga habis. Orang kaya nih kemudian memiliki harta, tapi dia sibuknya dalam kebaikan. Hartanya adalah diperoleh dengan cara yang halal, menjadi banyak, kemudian disibukkan. Ya Allah, bantu ke sana, bantu ke sini. Di saat dia mentasarrufkan, membagikan harta itu pada orang lain, tidak meninggalkan kewajiban seperti sholat, tetap dikerjakan sholat. Pada waktu bulan Ramadan, dia berbagi-bagi bantuan, tapi Ramadan puasa juga tetap dilakukan. Nah, ini yang seperti ini dipuji di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin seperti beliau, boleh, seperti itu boleh. Yang kedua adalah warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmatan, anugerah ilmu kepadanya. Ilmu yang bermanfaat. Fahuwa yaqdi biha. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ya Allah, si fulan, ustadz itu, ya Allah mengajarkan, ustadzah ini mengajarkan ilmunya. Ingin seperti beliau, itu boleh. Kalau hadis yang di atas tadi itu kan
Satu adalah masalah Al-Quran, artinya adalah berkaitan dengan Al-Quran. Ingin seperti orang yang menghabiskan waktunya dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sedangkan hadis kedua ini berkaitan dengan yang pertama adalah seseorang yang diberi harta yang banyak oleh Allah kemudian disibukkan menghabiskan dalam kebaikan. Yang kedua adalah seseorang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian dia sibuk untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bahkan kalau kita ingin seperti empat-empatnya boleh yang demikian itu boleh. Maka selalulah berdoa yang baik-baik karena Allah akan mengabulkan pada waktu yang baik dan yang tepat kondisi yang baik untuk diri kita. Jadi inilah hadis yang kita bahas. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Kita lihat terjemahannya. Man, barang siapa qara'a yang telah membaca harfan satu huruf min kitabillahi dari kitab Allah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, falahu maka baginya bihi dengan satu huruf itu hasanatun, satu kebaikan. Satu kebaikan. Satu huruf yang kita baca. Kan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Al-Baqarah berapa banyak huruf? Lanjutannya wal hasanatu bi asyri amsalihha dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha dengan 10 semisalnya, yaitu sepadan dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu ada satu huruf. Walakin tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Tadi berapa huruf? 3. Ada 3 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Nah ini mensugesti ya, memotivasi kita untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Kita lihat keterangannya. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu sendiri? Yang dimaksud dengan kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha adalah lipatannya, lipatan 10. Lipatan 10 dan lipatan yang paling kecil pahalanya adalah 10 kali lipat. Itu adalah jumlah lipatan yang paling kecil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau 10 itu adalah lipatan yang kecil yang jumlahnya paling sedikit. Dan Allah mampu melipat gandakan lebih daripada itu. Jadi kalau mendapat 10 kebaikan, itu adalah lipatan yang paling kecil. Kemudian kita lihat ada nggak keterangan di bawahnya ya. Tadi kita sampaikan bahwa ini hadis dari Tirmidzi. Ada 3 bacaan ya terkait dengan Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi kalau kita baca dengan tak di kasrah Tirmidzi, mansubun ila Tirmidz ya. Nama daerah baldatun qadimatun ala tarfi balah alladhi yuqalu Jayhun, yuqalu lahu Jayhun. Ini nama satu daerah yang sudah lama ini. Maka Tirmidzi dinisbatkan pada daerah nama Tirmiz. Yogyakartawi atau Bantuli adalah orang Bantul. Slemani adalah orang Sleman. Jadi Tirmidzi bisa dibaca dengan Tirmidzi. Diharokati harokat tak dengan mimnya Tirmidzi.
Bisa dibaca dengan di domah duanya, di domah ta dengan memnya, turmudi, atau di fathah, fathah dengan kasrah, di fathah taknya, wa bi fathah ta ma'a kasril mimi, tarmizi, ada tarmizi, ada tirmizi, ada turmuzi. Salah satu aujuhin sam'ani, menurut sam'ani ada 3 bacaan, apakah turmuzi, tarmizi, atau turmuzi, tirmizi, atau tarmizi. Ada 3 bacaan. Ya, ini. Yang teman-teman di sini kalau ada misalkan namanya tarmizi, ya udah kita panggil dengan tarmizi, jangan turmudi. Ya. Karena kalau sudah jelas namanya ya. Inilah kalau misalkan nulis nama Arab tidak ada harokatnya, orang kalau yang nggak kenal bacanya apa ya? Misalkan saya talqis, kemudian ditulis dengan Arab ta, lam, qaf, sin misalkan. Ya, sin, lam, talqis. Tapi dosen misalnya yang dari Afrika memanggil tilkis di kasrah. Saya bilang, la ya Ustaz, talqis bi harakati ta'i ta, bi fathi ta'i fi awwaliha. Talqis, la tilqis. Nah, sudah. Karena tidak harokatnya, tidak ada harokatnya. Apakah marah? Ya tidak usah marah itu. Karena mereka juga mungkin punya harapan tersendiri dengan tilqis, lebih memang di harokat kasrah itu lebih ringan tilqis daripada talqis. Apalagi tulkis berat, tulkis, tulkus, alah, apalagi tulkus, tilkis. Malik mansubun ila bani Khudrah. Jadi al-Khudri, Khudrah itu adalah nama baninya. Bentar, koneksi saya kok lemah ya. Ya, al-Khudri adalah satu nama Bani Khudrah. Bukan nama tempat ya, tapi nama bani, nama orang. Bani Khudrah. Qala yaqulu subhanahu wa ta'ala, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilina. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Kita lihat keterangannya. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbu subhanahu wa ta'ala, kalau ada hadis seperti ini bahwa Allah SWT berfirman, ini namanya hadis qudsi. Jadi Rasul menyampaikan satu hadis qudsi, hadis yang maknanya itu dari Allah, tetapi lafal dan atau redaksinya itu disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Kalau Al-Qur'anul Karim lafalnya dari Allah, maknanya dari Allah, lafalnya juga dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafal disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membedakan dengan antara hadis qudsi dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an satu huruf bernilai 10 kebaikan seperti yang kita sampaikan tadi. Hadis qudsi tidak demikian. Membaca Al-Qur'an bernilai ibadah, membaca hadis qudsi tidak demikian. Tapi ibadahnya adalah dari belajarnya itu. Tapi kalau ayat Al-Qur'an dengan sendiri itu termasuk adalah ibadah. Nah, apa yang difirmankan Allah? Man, barang siapa syaghalahul Qur'an, yang disibukkan oleh Al-Qur'anul Karim, wa zikri, dan berzikir, an mas'alati, berzikir kepadaku, kepada Allah SWT, maka a'taituhu. Jadi man ini kan harfu syarat, barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini gitu. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah, maka a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilina, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut itu afdhala ma u'tiyas sa'ilina, keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang selalu berdoa. Jadi Allah memberikan sesuatu keutamaan.
Allah muliakan dia, Allah kasih kelebihan dia, Allah beri keutamaan dia. Kenapa? Karena dia sering menyibukkan diri atau disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Mohon maaf, ini bukan artinya adalah dagang Al-Quran. Saya sibuk ngapain? Lagi nawarin Al-Quran, jual ke sana, nawarkan ke model lain, ke bentuk lain, versi cetakan baru ke tempat sana. Bukan itu, tapi mengkajinya. Mengkaji Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Maka di sini adalah orang yang disibukkan dengan Al-Quran, man ishtaghala bi qiraatil Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran, qiraah, walam yafrik ila dzikri wa du'ai, dan dia terus ada waktu baca Al-Quran. Kalau waktunya untuk ibadah, ya dia ibadah. Untuk 5 waktu salat. Kalau kerja, ya kerja. Misalkan selesai kerja ada waktu luang, kembali pada Al-Quranul Karim, murojaah Al-Quranul Karim, ya kan? Maka Allah memberikan keutamaan, maka baginya keutamaan yang diberikan kepada para orang-orang yang selalu berdoa. Dan juga di sini disebutkan wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan firman Allah SWT dibanding keutamaan kalamnya Allah dibanding dengan kalam yang lainnya, sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan dengan keutamaan makhluknya. Jadi sangat jauh. Allah kalau memberi keutamaan pada makhluk, maka Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Kecuali memang makhluk itu adalah mendapatkan kasih sayang, mendapat rahmat Allah SWT. Maka menjadi spesial kalau kita disebutkan dengan Al-Quranul Karim. Entah itu belajar membacanya, belajar ngaji, belajar menulis ayat Al-Qurannya. Ya. Bisa jadi kita ini sudah hafal, tapi kalau suruh nulis, coba ditulis ayat kursi. Hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal, tapi tulisannya bagaimana? Nah, belajar menulis Al-Quranul Karim. Lengkapi hafalan kita dengan menulis Al-Quranul Karim. Sehingga menjadi seimbang. Nah, ada yang misalkan dari kita yang untuk menjaga hafalannya itu dengan menulis Al-Quran. Kalau sudah hafal, kemudian coba saya tulis, bisa enggak? Ternyata tak salah. Kenapa? Kalau kita bisa menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar, akan membantu menguatkan hafalan kita. Tulisannya bagaimana? Termasuk juga akan memperbaiki tilawah kita atau qiraah kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah pernah atau sedang disibukkan dengan Al-Quran atau tidak? Atau kita disibukkan dengan gadget atau yang lainnya? Apakah kita ini akan disibukkan dengan menjawab menjawab chat-chat dari teman-teman yang lainnya? Allah a'lam bishawab. Hadis berikutnya sebelum akhir, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un. Fi jawf itu bagian mulut bagian atas ya. Menjadi kayak tenggorokan bagian kalbaitil kharib, innalladzi sesungguhnya alladzi orang yang laisa fi jawfi syai'un, yang pada jawf ini bisa diartikan dengan tenggorokan atau pangkal tenggorokan yang atas itu, yang di tenggorokannya tidak ada Al-Qur'anul Karim, artinya adalah laisa, tidak ada. Seorang yang tidak ada hafalan dari Al-Qur'anul Karim, itu kalbaitil kharib, bagikan rumah yang kosong, roboh atau suwung, tidak berpenghuni. Ini suatu tasbih, suatu permisalan. Dimisalkan tenggorokan kita, jawf kita itu bagikan rumah. Rumah kan menjadi ideal kalau ada penghuninya. Kalau kita membaca Al-Quran, itu kan suaranya kan akan lahir dari mulut bagian atas. Kita yang bagian atas ya, bagian dalam mulut, kemudian yang bagian atas itu. Itu kan berpengaruh terkait dengan penataan lidah, sehingga dari penataan lidah itu melahirkan suara. Kalau tidak memiliki hafalan dari Al-Quranul Karim, ya bagikan rumah yang suwung, yang kosong, yang tidak berpenghuni, yang serem. Ini daripada Imam At-Tirmidzi. Keterangannya di sini, apa yang dimaksud dengan jawf? Laisa fi qalbihi.
yang tidak ada di dalam hatinya. Jadi jawf tadi yang kita sampaikan tenggorokan itu, ternyata ini masih adalah hati, qalbu. Yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'anul Karim. Kal baitil kharib al-kharrab. Li'anna imaratul qulub bil iman wa qiraatul Qur'an. Untuk menghiasi hati. Hati itu dihiasi dengan keimanan dan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalkan tidak ada tilawah Al-Quran, ya sebagaimana rumah yang tidak ada hiasannya. Jadi suwung, sepi, roboh, lama-lama akan menjadi roboh. Hiasan batin adalah dengan keyakinan yang hak dan memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diterangkan bahwa innalladzi laisa fi jawfi syai'un, jauh maknanya adalah hati, yang di dalam hatinya tidak ada tilawah Al-Qur'an, dia tidak membaca Al-Qur'an, tidak ada hafalan Al-Qur'an gitu. Tidak ada membaca dan juga hafalan, maka bagikan rumah yang suwung. Berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil. Iqra wartaqi warattil. Kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wan Nasa'i. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Yuqalu dikatakan. Ini hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yuqalu dikatakan li sahibil Qur'an, kepada pemilik Al-Qur'an, iqra'u, bacalah Al-Qur'an. Wartaqi warattil. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya. Kama kunta turatil fid dunya. Wartaqi Iqra, bacalah, naik dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu membaca tartil ketika masih di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Mari kita lihat. Ini hadis keterangan nomor 5. Aunil ma'bud dalam kata katakan yuk lalu azam dawam Iqra'u. Tapi kan tidak termasuk dalam hadis ini, yang adalah membaca dan mengamalkan. Iqra' waqi ila darajatil jannati au maratibil qurbi. Artinya adalah orang yang ketika orang mengamalkannya itu ditempatkan di derajat yang tinggi di surga. Waratil la tasta'jil fi qira'atika fil jannati allati hiya limujarradi taladdud wasyuhud al-akbar ka ibadatil malaikat. Jadi kalau sudah di surga, bacanya ketika diminta untuk membaca Al-Qur'an, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena di surga adalah tempat untuk menikmati menyaksikan buah dari amal ibadah yang ketika dilakukan di dunia. Ya, baca pelan-pelan, santai. Karena satu kenikmatan juga membaca Al-Quran di surga. Bisa membaca Al-Quran di surga itu suatu kenikmatan. Kama kunta turatil fi qira'atika wa fi isyara ila annal jaza' ala wafqi al-amal kamiyah wa kaifiyah. Jadi maksudnya kalau misalkan gini. Kama kunta turatil, sebagaimana kamu membacanya, maksudnya adalah ketika kamu ini menunjukkan bahwa pahala itu sesuai dengan amal
sesuai dengan kuantitas dan kualitas amal. Kuantitas dan kualitas amal. Pahala itu sesuai dengan kuantitas dan kualitas amal. Kalau kualitasnya amal bagus dan dia tidak banyak, ya sebatas itu. Kalau misalkan ibadah dilaksanakan dengan kualitas yang bagus, tapi jumlahnya banyak, akan dapat banyak juga yang didapatkannya. Fid dunya, kata-kata fid dunya, kama turatil fid dunya adalah ia menggunakan tajwid ketika membacanya, tempat wakafnya, kalau berhenti, fa'ati kulladzi harfin haqqau, berikan hak pada setiap huruf yang dibacanya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, maka tempatmu adalah, maksudnya adalah darajatil jannah ala adatil ayatil Quran. Maka dia tetap berada di surga. Pasti ada di surga. Jadi bukan posisi di ayat itu bukan pada ayat yang dibaca. Misalkan orang membaca, ketika membaca itu terkait dengan ayat azab di neraka. Bukan di neraka, berarti dia bukan di neraka. Bukan gitu permasalahan, bukan begitu maksud dari hadis ini. Karena kedudukanmu kelak adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Lah kalau misalkan ayat yang dibaca adalah sesuatu yang nikmat, saya ini membaca tentang ayat-ayat surga, kemudian dia bunuh diri. Kenapa? Biasanya nanti mati masuk dalam surga, tapi dia bunuh diri. Bukan seperti itu maksudnya. Adalah Allah memberikan anugerah, rahmat kepada mereka yang beriman. Ketika di dunia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah dan telah terbersihkan dari dosa-dosa dan tanggungannya. Dan Allah memberikan kesempatan dia untuk membaca Al-Quranul Karim di surga. Ya, maka posisinya nanti di surga adalah sesuai dengan kualitas dan kuantitas amalan dari Al-Quran yang dia baca. Itu Allah alam bisawab. Nah inilah rahmatullah. Keterangannya demikian. Nah inilah sampai di sini pembahasan kita adalah pada halaman yang ke-16. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quranul Karim dan masih ada keterangan lanjutan dengan tentang fadilah tilawatil Quran wa hamalatihi. Allah alam biswab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan juga kita semua. Cinta terhadap Al-Quran tidak hanya sekedar kemudian mengejar target untuk selesai dalam tilawah sekian waktu, tapi kita tingkatkan dari itu kemudian bagaimana memahami dan juga mengamalkan. Insya Allah pada Isya nanti saya diminta untuk mendampingi komunitas yang dapat ujian Allah, stroke. Mereka memiliki semangat untuk memahami Al-Quranul Karim. Saya tanya, Bapak dari mana kita mulai? Dari surat An-Nas saja, Ustaz. Karena surat yang sering kita baca dan kita sudah hafal, kita mau mentadabburi. Mereka sudah ada kajian untuk tahsin dan tilawahnya, tapi masuk dalam pembahasan pemahamannya melalui tafsir. Ya, inilah sebagai bentuk usaha kita untuk mengajarkan apa yang kita ketahui dari Al-Quran kepada orang lain, sehingga juga memotivasi kita untuk mengamalkan dari apa yang kita sampaikan. Pada dasarnya kalau kita mengajarkan orang lain tentang Al-Quranul Karim, pada dasarnya adalah kita mengajarkan diri sendiri. Hari ini saya menyampaikan materi, itu bukan untuk antum, untuk diri saya. Itu mengajarkan pada diri, mengingatkan, ternyata masih seperti ini ya, ternyata masih jauh, ternyata masih ada yang kurang. Kita sampaikan. Kita mengajar orang lain, tapi pada dasarnya adalah mengajar diri sendiri. Sehingga tidak ada kata rugi ketika kita mengajarkan ilmu kita pada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Lihada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Alkis. Saya akan membacakan sedikit ringkasannya. Tadi dimulai dari hadis yang nomor 6, yaitu Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya yang kemudian memahami dan mengamalkannya. Kemudian hadis ke-7, bolehnya iri atau ghibthah kepada orang yang membaca, memahami, memiliki hafalan, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran di siang dan malam hari, dan kepada orang yang kaya lalu sering bersedekah di siang dan malam hari juga. Kemudian hadis yang ke-8 mirip juga hadis yang nomor 7, bolehnya iri kepada orang yang memiliki harta yang dibelanjakan dalam keperluan yang benar, dan kepada orang yang dianugerahi oleh Allah yaitu ilmu lalu memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya.
Kemudian hadis yang ke-9 tadi, yaitu satu huruf dalam Al-Quran itu seperti akan dibalas dengan 10 kebaikan, yang mana 10 kebaikan itu adalah jumlah lipatan kebaikan yang paling kecil. Kemudian hadis ke-10, barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan berzikir, maka Allah akan memberikan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kemudian hadis yang ke-11, yaitu orang yang di hatinya nggak ada Al-Quran, tidak ada Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh. Kemudian hadis yang ke-12, kedudukan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran di surga nanti berdasarkan akhir ayat yang dibaca. Mungkin seperti itu. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic atau lewat chat. Bila masih bisa nggak nanya di luar materi? Tanya dulu. Entar nggak boleh. Nanti nggak mau. Awan Ustadz, ini ada yang mau bertanya tapi di luar materi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Sat, saya mau nanya. Saya punya teman di kampung. Perempuan itu, teman saya itu perempuan dan umurnya sekitar 19. Terus orang tuanya itu udah meninggal kedua-duanya. Dan orang tuanya ini yang punya warisan dari sebelum dia wafat. Tapi di sisi lain, dia juga orang tuanya mempunyai hutang. Sedangkan warisan itu jumlahnya sedikit. Jadi kalau otomatis kalau dia menjual warisan itu, dia tidak tahu dengan apa dia untuk menafkahi dia sendiri. Sedangkan dia punya adik 2 masih sekolah. Sedangkan di sisi lain dia masih punya utang. Itu gimana, Ustaz? Yang teman tadi yang usia 19 tahun sudah menikah belum? Belum. Belum. Masih taman SMA. SMA berarti kuliah. Kuliah tidak? Iya. Sedang kuliah atau tidak kuliah? Tidak kuliah. Udah antum nikahi aja kalau jodoh. Dalam hal ini solusi secara teori yaitu solusi, tapi lebih aplikatif kan antum nikahi, sehingga saya sampaikan jawaban ke antum. Yang pertama adalah maka apa yang ditinggalkan. Jadi warisan itu tidak bisa dibagi ketika si mayit masih memiliki beban. Satu adalah wasiat yang belum ditunaikan. Kemudian biaya pemakaman atau perawatan sebelum wafat. Termasuk juga hutang yang harus ditunaikan. Dari mana misalkan ada wasiat, ya itu ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian ada biaya perawatan dan juga biaya pemakaman, yaitu diambil dari mana? Dari harta warisan. Ada hutang, diambil dari harta warisan. Memang demikian. Sehingga bisa jadi ahli waris itu tidak mendapatkan warisan dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kenapa? Dipakai untuk menutupi hutang. Tetapi Islam kan mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menopang, saling membantu. Sehingga perempuan yang 19 tahun ini itu menjadi tidak sendirian. Dia akan menjadi senang. Kenapa? Ada rasa ukhuwah dari keberislamannya. Meskipun punya hutang, meninggal 2 orang tuanya, saudara-saudaranya kalau ada akan memberikan bantuan. Kalau tidak, misalkan tetangga-tetangganya memberikan bantuan untuk makan misalkan. Kalau tidak, sambungkan kepada misalkan seperti Lazis, lembaga lembaga zakat, infak dan sedekah. Sehingga nanti ada upaya untuk pemberdayaan. Kita berikan informasi kepadanya. Tapi itu kan teori. Tapi menjadi yang praktis adalah sudah antum dari Jogja pergi ke Sulawesi ya, di Sulawesi. Perempuan itu di mana? Di Sulawesi atau di Makassar? Di mana? Perempuan itu di mana? Di Jambi, Ustaz. Oh, di Jambi, di kampung saya.
Di Kerinci bukan? Nah, di Tanjung Timur. Ah, udah. Anda sudah kenal orangnya. Perempuan itu baik gak? Ya, ya, saya satu lokal sama saya. Ah, betul lah. Udah lanjut. Lanjut. Oh, bismillah. Dan nanti Antum fuqara yugnikumullah. Kalau misalkan takut miskin, Allah akan menjadikan kaya dengan pernikahan itu. Selesai. Iya kan? Jadilah solusi, jadilah problem solver. Jadi pemecah masalah bagi orang lain. Gitu. Berani nggak? Ayo kita iuran, kita belikan tiket ke Jambi biar ini. Biar untuk bisa ke sana. Tapi itu tadi ya, prinsipnya secara teori adalah, secara teori, maka hutang itu harus dibayar. Bersangkutan kepada pemilik piutangnya, sampaikan, misalkan Bapak ini hutangnya orang tua saya almarhum misalkan 10 juta. Ternyata Bapak tidak meninggalkan banyak warisan, warisannya cuma 5 juta. Bagaimana Bapak? Apakah yang sisa 5 juta ini, sisa dari hutang 5 juta akan diikhlaskan, diputihkan dan menjadi sedekah Bapak bagi almarhum, atau tetap kami yang bayar? Kalau misalkan kami selaku ahli waris harus bayar, kami mohon maaf, minta tambahan waktu untuk bisa melunasinya jika tidak bisa sekarang. Karena ada tanggungan untuk merawat adik, perlu makan, minum, biaya, dan sebagainya. Apalagi saya juga masih muda. Nah, gitu. Izinkan bagaimana kalau misalkan hutangnya ini dari harta warisan ini, kemudian apa namanya, sebaiknya kan saudara-saudaranya juga dikumpulkan lah sebagainya, saudara daripada orang tuanya, misalnya kakak atau adik diajak rembukan untuk membahas masalah hutang ini. Jadi tidak dibebankan kepada sang anak jika anak dari almarhum ini memiliki paman, pakde, saudara yang bisa diajak untuk berembuk. Atau ketika dia memiliki saudara yang ada di Jogja, duduk di sampingnya Hanif, itu udah diajak rembukan ke sana. Itu ya. Gitu, Allah alam bisawab. Sampaikan pelan-pelan sana. Atau tawari, Dek mau menikah enggak? Ya nanti kalau nikah gimana? Suaminya mau enggak merawat dua adik saya? Ya cari lelaki yang baik, kemudian sampaikan kondisinya, siap enggak menjadi suaminya, ternyata siap untuk juga merawat adik-adiknya. Bismillah, tawakal Allah. Kemudian merajut dengan walimah, sederhana, kemudian meniti masa depan berdua dan membesarkan adik-adiknya. Gitu. Antum nggak usah banyak pertimbangan. Minta izin sama Mas Radin, insya Allah dikasih. Maharnya 1 kotak kurma, gitu aja. Sama 1 botol madu, insya Allah ya lah itu. Ada madu, ada kurma. Tambah 1 telur, 1 kilo telur ayam kampung. Itu luar biasa itu. Ada telur, ada madu, ada kurma. Udah, bismillah. Ya. Taib, jazakallah khair. Ternyata jawabannya juga susah untuk dilaksanakan ya. Menikahi ya. Karena perlu pertimbangan juga. Ya sekalipun usia 19 tahun secara undang-undang sepertinya sudah dewasa ya secara perundang-undang pernikahan di negara kita Indonesia. Tidak termasuk usia dini lah. Gitu Mas Radin. Silakan. Mbak Putri mau tanya? Oh, ada. Yaitu ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai hadis yang ke-10 terkait orang yang menyibukkan diri dengan Quran akan dicukupkan seperti orang yang meminta. Bagaimana jika seseorang menjadikan Al-Quran sebagai dalih untuk tidak maksimal dalam berusaha, apakah dibenarkan juga Ustadz? Karena merasa akan dicukupkan oleh Allah semuanya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar, sikap seperti itu tidak benar. Kalau dia hanya menyibukkan diri dengan Al-Quran kemudian tidak maksimal dalam usaha, berarti dia mengingkari Al-Quran. Bagaimana mengingkarinya? Apakah Al-Quran mengajarkan kepada pembacanya hanya untuk tidak kan? Di dalam kalau Al-Quran misalkan, fakuli'malu fasayarallahu amalakum. Kan fakuli'malu, maka diperintahkan untuk beramal, beraktivitas. Termasuk juga hadis itu kan menjadi penjelas dari Al-Quranul Karim. Hadis berbunyi kalau Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu cinta terhadap salah seorang di antara kalian ketika sedang melaksanakan aktivitas kegiatan ayyutqinahu, menyempurnakannya, totalitas, profesional. Lah kalau dia hanya berdalih dengan Al-Quran tidak mau bekerja maksimal, itu tidak profesional, malah menyimpang.
menyimpang dari Al-Qur'anul Karim, menyimpang dari kandungan Al-Qur'anul Karim. Maka menyebutkan Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca ya, memahami termasuk mengamalkan memasuk. Mengamalkan itu juga termasuk. Tapi kalau dia hanya sekedar membaca saja, padahal di keterangan hadis di atas, yuqalu li sahibil Quran, orang yang membaca saja tidak mengamalkan, tidak disebut sebagai sahibul Quran. Kalau dia hanya membaca saja. Maka jawabannya adalah harus disertai dengan mengamalkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dia disebutkan dengan Al-Quran membaca, kemudian maksimal dalam berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Serahkan hasil kepada Allah, baru itu yang dibenarkan. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Mas Hanif, Mas Radin. Oke, silakan. Ada yang lain? Boleh. Gimana? Kan ada hadis lain ya Ustaz yang tentang ahlul Quran itu apa? Keluarga Allah ya. Nah itu apakah juga orang yang membaca dan mengamalkan, atau itu tuh cuman baca, menghafal terus udah masuk ahlul Quran Ustaz? Apakah juga harus mengamalkan gitu ya? Kalau kita lihatnya adalah mereka adalah membaca dan juga mengamalkan. Jadi Al-Quran tidak cukup dibaca. Kalau kita lihat, apakah Rasul cukup membaca saja? Ya, Rasul itu memberikan keteladanan, contoh, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Jadi komplit. Kita juga demikian. Kalau misalkan kita hanya membaca, jangan berhenti, tingkatkan. Meskipun tahapannya baru membaca, ya tidak berhenti di situ. Saya cukup deh dengan membaca, saya nggak mau memahami. Kenapa? Nanti malah tahu mana yang halal, mana yang haram. Kan kalau kita melanggar yang kita ketahui, dosa. Mendingan saya tidak tahu saja. Kalau melanggar kan tidak dosa. Nah, itu kan menjadi salah juga pemahaman yang seperti itu. Kalau misalkan tahapan kita baru membaca, tidak disalahkan, termasuk ahlullah juga. Karena dia tahapannya membaca, karena proses pembelajarannya dia baru bisa membaca, belum mampu untuk memahami. Tidak memahaminya, tidak memahami Al-Qur'annya, bukan karena tidak mau. Ilmunya belum sampai dia. Gitu ya. Berbeda dengan orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memahami, tapi dia tidak mau memahami. Paham bahasa Arab, tidak mau memahami. Ada kesempatan untuk belajar memahami Al-Quran, tidak mau ikut. Ya kan? Ini yang dalam surah Al-Furqan ayat 30. Kalau saya tidak silap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata-kata mahjura itu diabaikan, ditinggalkan. Jadi tidak cukup hanya membaca, tapi meninggalkan, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Atau dia levelnya sudah bisa memahami, meninggalkan, mengamalkan, mengajarkan. Dia tidak mau mengamalkan. Yang penting saya paham, dia tidak mau mengamalkan. Atau dia meninggalkan, mengajarkan. Dia sudah mengamalkan Al-Quran karena sudah paham, tapi tidak mau mengajar orang lain. Nggak mau, nggak usah belajar sama saya, belajar sama yang lain. Untuk saya aja. Apa yang saya lakukan untuk saya saja. Saya tidak mengajarkan. Padahal dia itu memiliki kemampuan untuk mengajarkan kepada orang lain. Itulah mahjura itu. Nanti dilihat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 itu. Maka kita memperbagi kualitas menjadi ahlullah. Ahlul Quran adalah ahlullah. Kita yang sudah bisa membaca, yuk pahami. Sekalipun bisa belum sampai 30 juz, ada proses yang dilakui, yang dijalani sekarang ini. Misalkan sudah dipahami tapi belum semuanya, ada yang diamalkan, kan berproses. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, diamalkan itu. Jangan hanya ditulis, ditempel di dinding sebelum tidur cuma dilihat. Kapan ya saya mengamalkan ayat ini? Ya boleh sih, kalau cuma tanya kapan saya mengamalkan ayat ini boleh, tapi kan harus ada, jangan sampai kemudian mengingkari. Mohon maaf, ada juga mengingkari. Mengingkari bagaimana? Alah, nggak usah menggunakan ayat ini. Nggak usah pakai ayat itu. Tidak jadikan sebagai barometer dalam amalan sebagai seorang muslim, ya. Dan sebagainya. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Oh iya. Zina nggak boleh didekatin. Tapi bapaknya si zina didekatin, mau ngelamar. Nah, beda lagi itu. Udahlah. Itulah teman-teman yang dimati Allah. Jadi kita tingkatkanlah, karena kita kan ingin jadi orang yang berkualitas kan. Yang ingin mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah. Tidak hanya mencukupkan dengan standar minimal saja. Kalau kita bisa mampu lebih dari standar minimal, kita tingkatkan.
Kalau kita bisa lebih membaca, yaitu memahami, tingkatkan. Bisa memahami, tingkatkan dengan mengamalkan. Dengan mengamalkan sudah jalan, ajarkan pada yang lainnya. Ya, tanpa harus menunggu menjadi memahami 30 juz. Maka kalau memahami 30 juz, Rasul memberi contoh, satu wahyu turun terus sampaikan kepada sahabat. Balighu anni walau ayah. Disampaikan kepada sahabat, tidak nunggu 30 juz kan? Ketika Rasul berdakwah, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak mendakwahkan ayat ini kepada kaummu? Saya nunggu 30 juz ya Allah, belum lengkap kan ini? Enggak juga. Turun ayat Al-Kautsar, disampaikan kepada sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung disampaikan Rasul tanpa harus nunggu 30 juz. Ya. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Itu Mas Hanif aja. Memang namanya Mas Hanif aja gitu ya. Ustaz, boleh nanya lagi, Ustaz? Boleh. Berkaitan dengan tadi Ustaz sebutin ya, di zaman sahabat itu kan ketika Rasul dapat wahyu, dipahami sama sahabat, terus diamalkan, datang lagi wahyu sampai 23 tahun, baru full itu ya. Tapi sambil perjalanan itu, turun, dibaca, dihafal, dan diamalkan gitu ya. Nah hari ini kan kita itu biasanya di rumah tahfiz kan memang biasanya tuh udah kita ngejar 30 juz gitu ya. Apakah baiknya itu ketika di rumah tahfiz itu ngafal, apakah baiknya fokus ngafal atau juga disambil pemahaman gitu ya. Kan kalau di zaman sahabat kan ngafalnya 23 tahun berarti kan gitu ya. Jadi apakah bagusnya sambil dihafal atau nggak apa-apa gitu, full dulu sampai 30 juz nanti baru belajar tafsirnya dan sebagainya, Ustaz. Terima kasih Mas Radin. Pertama saya minta maaf, ini sebagai saran, usulan saya. Mungkin setiap rumah tahfidz memiliki metode yang mungkin sudah dipatenkan, yang dianggap cocok untuk diterapkan di rumah tahfidz masing-masing. Kalau saya saran, sekedar saran, menurut saya adalah disertai dengan pemahaman. Sekalipun pemahaman ini tidak mengimbangi, belum bisa mengimbangi jumlah hafalannya. Misalkan, saya memiliki hafalan misalkan 5 juz. Kemudian tasmi' bil ghaib, kemudian 5 juz. Bukan berarti kalau misalkan saya belum bisa mengimbangi pemahaman, baru memahami 1,5 juz. Itu boleh. Jangan sampai ditinggalkan. 5 juz dihafal, 5 juznya nggak paham sama sekali. 5 juz dihafal, tapi yang dihafal dari depan, dia memiliki pemahaman dari juz 30. Boleh. Ada usaha untuk memahami. Mala yudraku kulu, la yudraku kulu. Yang tidak diketahui semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Bagaimanapun pemahaman itu harus beriringan ya. Baiknya memang beriringan. Tidak lantas harus menunggu selesai 30 juz baru belajar memahami. Dari sisi teknisnya mungkin akan lebih berat seperti itu. Perilaku sahabat yang pernah disebutkan oleh Said Qutb adalah sahabat memiliki hafalan yang kuat, dia memahami wahyu yang disampaikan Rasul, kemudian menjaga pemahaman itu dengan pengamalan. Jadi misalkan kalau kenapa kita ingat beberapa hadis? Karena kita paham. Kenapa pemahaman kok sampai terjaga sampai sekarang? Karena kita mengamalkan, gitu ya. Kita mengamalkan hadis tentang wudu. Kita tahu karena kita mengamalkan wudu, gitu. Hadis berkaitan dengan rukun Islam, kita tahu karena itu masuk dalam apa yang kita kerjakan. Nah, itu saran saya, Mas Radin. Jadi ada usaha untuk memahami, meskipun misalkan membaca 1 juz, ada beberapa ayat yang dilihat terjemahannya, dilihat tafsirnya, seperti ini ya. Nah, mungkin ada ayat yang misalkan perlu dikaji, sepertinya ayat ini kok menarik. Boleh memahami itu secara random dari ayat-ayat yang dihafalkan, atau secara sistematis. Berurutan terus kisahnya. Insya Allah akan menguatkan hafalan. Jadi ketika menghafal itu mulut melafalkan ayat Al-Quran, kemudian pikirannya ini mengikuti dengan pemahaman, kemudian hati ikut mentadaburi. Itu seolah-olah kayak dialog. Kisahnya ini. Nanti berikutnya sifat ini. Menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, itu terbawa.
Kita membaca surah An-Nas, oh iya, ini kita harus berlindung kepada Allah. Membaca surah Al-Falaq, kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari 4 kejahatan dengan sebut nama Allah sekali. Membaca Al-Ikhlas, kita tahu, oh iya, ini di saat orang Yahudi menanyakan kepada Nabi tentang sifat-sifat Allah, siapa yang dari apa diciptakan, makan atau minumkah dia, kalau mati nanti Tuhannya siapa yang menjadi ahli warisnya dan apa yang diwariskan. Dan Al-Ikhlas ini menjawab terkait dengan pertanyaan dari orang musyrik terhadap Nabi tentang nasabnya Allah. Al-Ikhlas ini mengajarkan terkait dengan ini. Jadi terus mengalir, dan itu menjadikan kita asik ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf, bahasanya adalah tidak garing. Tidak garing. Jadi kita menyertai, mengikuti dengan pemahaman itu. Di Allah alam bisawab. Mekaten Ustaz Radin. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Nggih. Demikian Mas Hanif. Ya kalau mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang bisa kita sambung, masih bab 1, beberapa 3 atau 4 hadis lagi yang akan kita baca, dan masuk bab yang kedua halaman. Jadi bisa kita sambung sampai bab 2. Mekatan Ustaz Radin dan Qafilah rahmakumullah. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, dan kafaratun majelis. Amin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.